waktunya, janganlah diragukan lagi. Keluarga berencana besar maknanya untuk hari depan yang jaya. Putra putri yang sehat, cerdas dan kuat kan menjadi harapan bangsa. Ayah ibu bahagia, rukun rahasia, rumah tangga tetap sentosa. Keluarga berencana, sudah waktunya, janganlah diragukan lagi. Keluarga berencana, besar maknanya untuk hari depan yang jaya. Putra putri yang sehat, cerdas dan kuat kan menjadi harapan bangsa. Ayah ibu bahagia, rukun rahasia, rumah tangga tetap sentosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Gubernur Aceh beserta Ibu sekaligus sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Aceh. Yang saya hormati Bapak Kepala BKKBN Republik Indonesia beserta seluruh rombongan dari Jakarta. Yang saya hormati Wali Kota Lusmowe beserta Ibu Bapak Wali Kota Lusmowe dan beserta seluruh jajaran. Yang saya hormati para bupati, wali kota dari seluruh Aceh atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Danrem dari Wangsa, Bapak Dandim 0103 Kabupaten Aceh Utara. Yang saya hormati Ibu Dharma Wanita Aceh, para SKPD pemerintah Kota Lusmowe. Yang saya hormati para camat, para kecil sekota Lusmowe, selanjutnya para undangan hadirin yang saya muliakan. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan kemauan untuk hadir bersama dalam rangka peringatan Hari Keluarga Nasional tingkat Provinsi Aceh. Selanjutnya salawat dan salam kita aturkan pula kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Hadirin yang saya muliakan, seperti kita ketahui bersama, tanggal 29 Juni sesuai dengan keputusan Presiden nomor 39 tahun 2014 ditetapkan sebagai Hari Keluarga Nasional dan bukan merupakan hari libur. Pada peringatan hari ini, tema sentral Harganas ke-24 tahun 2017 adalah dengan Hari Keluarga Nasional, kita bangun karakter bangsa melalui keluarga yang berketahanan. Dengan pesan inti, keluarga berketahanan dan Indonesia sejahtera. Dengan tema dan pesan inti ini, diharapkan dapat sebagai pemicu bagi keluarga-keluarga di Indonesia untuk dapat terus meningkatkan ketahanan keluarganya sehingga mampu melahirkan generasi yang berkualitas kelak. BKKBN sendiri telah menerapkan kebijakan pembangunan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 52 tahun 2009 dengan memberikan akses informasi, pendidikan, penyuluhan, pelayanan keluarga berencana,
keluarga sejahtera melalui pembentukan kelompok-kelompok kegiatan antara lain bina keluarga balita, bina keluarga remaja, bina keluarga lansia, kelompok pusat informasi dan konseling di sekolah, perguruan tinggi dan masyarakat, serta membina kelompok usaha ekonomi yang kita sebut dengan UUBKS. Hadirin sekalian, perlu kami laporkan bahwa peringatan Hari Keluarga tahun 2017 ini dapat terlaksana berkat dukungan dan bantuan Bapak Wali Kota yang telah membantu penyediaan sarana dan prasarana bagi terlaksana upacara pada hari ini. Pemilihan Kota Losmawi sebagai tempat penyelenggara Hari Keluarga Nasional ini didasarkan atas penilaian kami terhadap keberhasilan Kota Losmawi dalam menjalankan program KKBPK yang ini terbukti dengan daerah ini merupakan terbanyak memenangkan perlombaan-perlombaan yang telah dilaksanakan. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, rangkaian kegiatan pelaksanaan puncak Hari Keluarga tingkat provinsi di Kota Losmawi ini telah kita laksanakan mulai dari hari Minggu tanggal 20 Agustus di lapangan Jenderal Sudirman Korem di Wangsa ini dengan kegiatan senam jalan santai keluarga yang diikuti lebih kurang dari 1.000 peserta, diikuti juga oleh duta masyarakat pawai keliling kota, donor darah bersama PMI kota, Kota Raja Movement on the Road yang juga dilaksanakan pada hari yang sama, Jambore Movement, pelatihan-pelatihan yang masih berlangsung sehingga hari ini. Terakhir kemarin Bapak Kepala BKKBN berkesempatan untuk melakukan talk show di LRI Kota Losmawi ini. Tanggal 22 Agustus digelar pameran dagang UBKS yang ada di sebelah kiri bapak-bapak dan di depan daripada bapak dan ibu. Diikuti insya Allah siang nanti setelah upacara ini pencanangan kampung kami, peresmian rumah data dan pojok kependudukan di Kampung Lo Mun Putih, Kecamatan Muara Tua, dan insya Allah besok akan diakhiri dengan kegiatan kuliah umum di Universitas Maliku Saleh dengan tema revolusi mental melalui program KKBPK membentuk generasi muda Indonesia yang berkarakter dan berdaya saing. Perlu kami informasikan juga, BKKBN juga mengajak sepasang keluarga prasejahtera dari Kota Losmawi ini untuk ikut bersama kami berangkat ke Lampung beberapa waktu yang lalu. Semoga untuk tahun mendatang kita bisa mengajak lebih banyak lagi keluarga-keluarga sejahtera untuk mengikuti peringatan Hari Keluarga di tingkat nasional. Pada kesempatan ini kami mohon juga kesediaan Bapak Gubernur Aceh untuk memberikan arahan dan juga memberikan penghargaan kepada para motivator, kader-kader terbaik dalam kegiatan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga yang setiap tahunnya selalu diberikan atas dedikasi dan partisipasi mereka di kampung seprovinsi atau se-Aceh ini. Selanjutnya mohon kesediaan Bapak Kepala BKKBN dan Bapak Wali Kota Losmawi untuk memberikan sambutan dalam pelaksanaan harga nas ini. Kami atas nama panitia pelaksana juga mohon maaf apabila ada kesalahan dan kesilapan dalam pelaksanaan harga nas, dan saya ucapkan pada kesempatan ini selamat Hari Keluarga. Semoga kita dapat menjadikan keluarga di Aceh menjadi keluarga yang berketahanan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang kami hormati Bapak Gubernur Aceh, suami tercinta Kang Irwandi Yusuf, Kepala BKKBN Republik Indonesia beserta seluruh rombongan, Wali Kota Loksmawe beserta jajarannya, dan Rem 011 Lilawangsa, para Bupati dan Wali Kota se-Aceh, Kepala Perwakilan BKKBN Aceh beserta jajarannya, Ketua Tim Penggerak PKK se-Kabupaten Kota se-Aceh, Ketua Dharma Wanita Persatuan se-Aceh, para Kepala SKPK se-Aceh, para ulama, camat, gesi, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, para undangan, serta hadirin yang saya muliakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Selawat dan salam kita sanjungkan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau sekalian. Sedikit grogi berbicara pada hari ini karena berpidato di depan Bang Irwandi, karena sebelumnya beliau sudah menyampaikan dalam satu acara tidak boleh suami istri lomba pidato. Tapi bismillah saja pada hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan berpartisipasi dalam kegiatan perayaan Hari Keluarga Nasional Aceh ke-24 tahun 2017 ini. Mudah-mudahan momentum ini semakin mendorong kita untuk semakin memberi perhatian kepada keluarga, karena keluarga adalah penopang utama terbentuknya masyarakat yang sehat dan sejahtera. Bapak Ibu serta kita ketahui bersama bahwa pembangunan keluarga tidak bisa terlepas dari pentingnya perempuan sebagai penggerak sekaligus motivator dalam peningkatan kualitas hidup keluarga. Sejalan dengan itu, tim penggerak PKK Aceh dan tim penggerak PKK Kabupaten Kota telah dan akan terus menjalankan sejumlah kegiatan hingga ke tingkat kampung dalam rangka mensukseskan 10 program pokok PKK. Salah satu program itu adalah sosialisasi kepada masyarakat tentang hidup sehat dan langkah pembangunan keluarga sejahtera. Kita juga semakin aktif menjalankan fungsi dan peran posyandu sebagai sarana untuk penguatan kesehatan keluarga. Sehingga melalui posyandu itu pula kita bisa mensosialisasikan pentingnya keluarga berencana. Kami sangat bersyukur sebab dalam rangka mendukung kerja posyandu ini telah ada Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2012 tentang petunjuk pelaksanaan pengintegrasian layanan sosial dasar di pos pelayanan terpadu Aceh. Kebijakan ini menegaskan bahwa posyandu merupakan salah satu wadah peningkatan sumber daya masyarakat yang berintegrasi dengan layanan sosial dasar lainnya seperti Bina Keluarga Balita, PAUD, dan TPA. Dengan adanya regulasi ini, peran posyandu akan bisa lebih optimal sebagai wahana pembangunan dan penguatan keluarga. Sebab pemerintah dan masyarakat akan terlibat secara bersama-sama untuk menjalankannya. Tetapi kenyataan yang terjadi di lapangan sedikit terkendala
karena tidak ada sedikit pun dana operasional untuk kegiatan posyandu yang ada di seluruh Aceh. Sedikit dana desa yang ada di seluruh kampung bisa diberikan dalam persentase yang kecil saja untuk kegiatan posyandu. Karena tanpa dana operasional, kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat tidak bisa dilaksanakan. Karena kalau untuk membangun itu tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga perlu sekali untuk membangun sumber daya manusia. Hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan ini saya selaku Ketua Tim Penggerak PKK Aceh juga ingin mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada para perempuan dan khususnya kepada seluruh tim penggerak PKK yang ada di Aceh yang telah bekerja tanpa pamrih dan telah berpartisipasi dalam menggerakkan posyandu, BKB, PAUD, UP2K dan kegiatan lainnya, serta menjadi penggerak program PKK di kampung-kampung di seluruh Aceh. Hadirin yang berbahagia, sejalan dengan peringatan Hari Keluarga tahun ini juga akan diberikan penghargaan kepada para pelaku program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga yang berprestasi di daerah kita. Alhamdulillah, sudah terpilih beberapa orang untuk mendapatkan penghargaan itu. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih dan selamat kepada para penerima penghargaan. Semoga penghargaan ini menjadi pemicu semangat dalam meningkatkan pembangunan dan pembinaan keluarga di Aceh. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Akhirnya saya mengucapkan selamat Hari Keluarga Nasional ke-24 tahun 2017. Semoga perjuangan kita membangun keluarga Aceh yang sejahtera mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Gubernur Provinsi Aceh beserta Ibu, yang kami hormati Kepala BKKBN Republik Indonesia beserta seluruh rombongan, yang kami hormati Komandan Korem 011 Lila Wangsa beserta seluruh jajaran, dan yang kami hormati para bupati, wali kota yang turut hadir pada hari yang berbahagia ini, dan yang kami hormati saudara Forkompinda Kota Lusmawe dan Aceh Utara, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Aceh, para Komandan Satuan TNI, dan seluruh para undangan, bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu yang kami muliakan. Bapak Ibu yang berbahagia, mengawali sambutan ini terlebih dahulu saya mengucapkan selamat datang kepada Kepala BKKBN Republik Indonesia Bapak Dr. Surya Chandra Surapati MPH PhD beserta seluruh rombongan. Semoga Bapak merasa nyaman selama berada di Kota Lusmawe. Kemudian terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Gubernur beserta Ibu dengan kesibukan yang cukup padat, namun tetap hadir di tengah-tengah masyarakat Kota Lusmawe dalam rangka Harkanas tingkat Provinsi Aceh pada hari
insya Allah besok pagi akan membuka, yaitu Kampung Expo tingkat Kota Lusmawe. Hari ini merupakan kehormatan bagi kami karena Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Aceh telah berkenan menjadikan Kota Lusmawe sebagai tuan rumah peringatan Hari Keluarga Nasional ke-24 yaitu ke-24 sebagai tuan rumah peringatan Hari Keluarga Nasional Provinsi Aceh. Bapak Ibu para undangan yang berbahagia, keluarga adalah fondasi yang teramat kuat dalam pembangunan bangsa dan mempunyai peranan sangat penting bagi negara Republik Indonesia, karena dalam keluarga kita mendapat fondasi dasar agama, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Namun tanpa kita sadari, belakangan ini seringkali terjadi peristiwa kekerasan terutama terhadap anak, baik secara fisik, psikis, seksual, penelantaran maupun eksploitasi. Padahal kita menyadari bahwa anak merupakan generasi penerus yang tidak dapat dipisahkan dari keberlangsungan kehidupan, terutama di lingkungan keluarga. Bapak Gubernur, hadirin para undangan yang berbahagia, sejalan dengan semangat tersebut, maka peringatan Hari Keluarga Nasional ke-24 Provinsi Aceh di Kota Lusmawe tahun 2017 ini mengambil tema dengan Hari Keluarga Nasional, kita bangun karakter bangsa melalui keluarga yang berketahanan. Tema ini mengandung makna bahwa keluarga dianggap pantas dijadikan wahana yang memberi keyakinan bahwa fungsi keluarga merupakan salah satu jawaban terbaik dalam menjalani tantangan hidup yang semakin kompleks untuk membentuk masyarakat yang beriman, berkarakter, berbudaya, berdaya saing, dan sejahtera. Oleh karena itu, pemerintah Kota Lusmawe melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, mengendalikan penduduk dalam keluarga berencana, sesama ketua TPPKK serta instansi terkait terus berupaya memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang 8 fungsi keluarga melalui kegiatan Bina Keluarga Balita atau BKB, Bina Keluarga Remaja, BKR, Bina Keluarga Lansia atau BKL, dan kegiatan lainnya. Hal ini dapat kita lihat dengan terpilihnya kelompok Bina Keluarga Balita, kelompok Bina Keluarga Lansia, pasangan keluarga harmonis, pasangan KB Lestari 10 dan 15 tahun dari Kota Lusmawe sebagai pemenang tingkat Provinsi Aceh. Selanjutnya, para pemenang mengikuti lomba ke tingkat nasional di Jakarta dan Bandar Lampung. Upaya dan usaha ini juga dibarengi dengan keberhasilan program kependudukan, kekeluargaan berencana, dan pembangunan keluarga, yang mana pada saat ini jumlah penduduk Kota Lusmawe berjumlah lebih kurang 196.211 orang jiwa, luas wilayah 181,1 km, dengan usaha mayoritas masyarakat adalah wira swasta. Dari jumlah penduduk tersebut, pasangan usia subur 29,968 pasangan, beserta KB aktif 24,30 atau sudah mencapai 81%. Keberhasilan ini tidak membuat kami berpuas diri, karena tugas berat masih harus dilakukan agar masyarakat Kota Lusmawe dapat membina keluarga yang berkualitas dengan tetap tidak mengabaikan peran serta masyarakat. Bapak Ibu hadirin para undangan yang berbahagia, Kota Lusmawe di era 90-an dijuluki dengan kota petrodolar, tapi untuk saat ini julukan itu sudah tidak berlaku lagi. Ini disebabkan karena kilang PT Arun berhenti beroperasi, yang selama ini menjadi salah satu perusahaan
terbesar di Indonesia. Hal ini menjadikan Kota Losmawe kekurangan pendapatan asli daerah yang berimbas kepada tingkat kesejahteraan masyarakat. Namun dengan menetapkan kawasan ekonomi khusus Kek Arun Losmawe oleh Presiden Joko Widodo melalui peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2017 tentang Kek Arun telah memberikan secerca harapan baru kepada kami semua. Untuk itu kepada Bapak Gubernur kami menaruh harapan besar kawasan ekonomi khusus yang telah ditetapkan ini dapat terrealisasi, hendaknya demi kebangkitan semangat masyarakat dalam berbagai jenis usaha, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat guna mewujudkan masyarakat yang berkualitas. Kepada Bapak Kepala BKKBN, kami mohon dukungan penuh dalam bidang KKBPK serta dukungan lainnya guna mempercepat terwujudnya keluarga yang berkualitas, karena melalui keluarga berkualitas akan membangun bangsa Indonesia yang berkualitas pula. Di samping itu, upaya yang akan telah kami lakukan yaitu dengan mengoptimalkan dana DAK dan OSUS melalui peningkatan sarana prasarana Balai PLKB, Paskes, serta peningkatan kapasitas SDM di bidang pelayanan juga pembentukan kampung KB di masing-masing kecamatan. Bapak Gubernur, hadirin para undangan yang berbahagia, sebelum mengakhiri sambutan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Rem 011 Lilawangsa beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan fasilitas lapangan untuk suksesnya seluruh rangkaian dan puncak peringatan Harganas ke-24 tingkat provinsi dan Kota Losmawe, serta terima kasih atas semua pihak yang telah mendukung dan menyukseskan kegiatan ini. Akhirnya pada kesempatan ini kami mohon kiranya Bapak Kepala BKKBN Republik Indonesia dan Gubernur Aceh berkenan memberikan arahan dan petunjuk kepada kami dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan di Kota Losmawe. Demikian sambutan kami pada kesempatan yang berbahagia ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Gubernur Aceh serta Ibu, yang saya hormati Wali Kota Losmawe beserta Ibu dan seluruh jajaran, yang saya hormati Komandan Korem Liliwangsa beserta jajaran, para Bupati Wali Kota se-Aceh yang hadir, Ketua dan anggota DPRD Kota Losmawe, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Losmawe, Kepala Perwakilan BKKBN Aceh, Kepala SKPD-KB se-Aceh, para Kepala Dinas instansi terkait, para camat, ulama, beci, para PKB, PLKB, kader, Forum Generasi Berencana, remaja, mahasiswa, mitra kerja, tokoh agama dan tokoh masyarakat, serta masyarakat Aceh. Syukur alhamdulillah, pagi hari ini kita berkumpul di sini dalam rangka untuk memperingati Hari Keluarga Nasional. Kita dengan Hari Keluarga Nasional itu diharapkan bisa membangun karakter bangsa melalui keluarga yang berketahanan. Dengan pesan inti keluarga berketahanan, Indonesia sejahtera. Bapak Gubernur, hadirin sekalian, keluarga menjadi wahana pertama dan utama dalam pembangunan karakter bangsa, pembentukan perilaku yang berbudi pekerti, memiliki semangat pantang menyerah, dan berjiwa gotong royong dimulai dari keluarga. Pembangunan keluarga bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tentram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin. Keluarga yang berketahanan dan sejahtera adalah keluarga yang memiliki ketangguhan dan kemampuan secara sosial, ekonomi, dan budaya.
sehingga kehidupan keluarga dapat hidup mandiri, sejahtera dan berbahagia. Keberhasilan program keluarga berencana pada masa tahun 1970 sampai tahun 2000 dengan menurunkan angka kelahiran total, yaitu rata-rata jumlah anak per wanita pada tahun 75,6 anak menjadi 2,6 anak per wanita pada tahun 2000, mengakibatkan Indonesia mendapatkan apa yang kita sebut bonus demografi, yaitu suatu keadaan penduduk di mana jumlah usia angkatan kerja 15 sampai 64 tahun mendominasi atau lebih dari 50% dibanding mereka yang usia tidak kerja 14 tahun ke bawah ditambah 65 tahun ke atas. Bonus demografi ini bisa menjadi pedang bermata dua, bisa menjadi anugerah bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia jika tenaga kerjanya berkualitas. Namun jika tidak berkualitas akan menjadi bencana kependudukan dengan munculnya berbagai masalah sosial seperti pengangguran, kemiskinan, dan kriminalitas. Untuk itu, bonus demografi ini harus dipersiapkan dan dimanfaatkan dalam rangka mempercepat kesejahteraan rakyat Indonesia. Bapak Gubernur, hadirin yang saya banggakan, kualitas manusia bisa diukur melalui dua hal, yaitu kompetensi dan karakter. Kompetensi dilihat dari rata-rata lama bersekolah anak Indonesia. Data terakhir menunjukkan hanya 7,8 tahun. Berarti SMP kelas 2 tidak selesai, berarti hanya punya ijazah SD. Ini menunjukkan bahwa kompetensi rendah dan kurang. Selain rendah dan kurang kompetensi, karakter manusia Indonesia juga lemah. Pada tahun 77, Mokhtar Lubis membuat suatu buku, Manusia Indonesia Sebuah Pertanggungjawaban. Apakah masih berlaku atau tidak karakter manusia yang diuraikan oleh Mokhtar Lubis yang sekarang ini? Yaitu munafik atau hipokrit, enggan bertanggung jawab, berjiwa feodal, masih percaya tahyul, watak yang lemah, boros, lebih suka tidak bekerja keras, tukang menggerutu, cepat cemburu dan dengki, sok dan tukang tiru. Kita dapat menyaksikan dan merasakan bahwa uraian Mokhtar Lubis tersebut masih berlaku lebih dan kurang sampai sekarang. Maka Bapak Ibu, perubahan karakter manusia Indonesia saat ini sangat diperlukan melalui nawacita yang ke-8, yaitu melakukan revolusi karakter bangsa. Dan dengan demikian nawacita yang ke-5 meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Bapak Ibu, nawacita yang ke-8 melakukan revolusi karakter bangsa sebetulnya menggaungkan kembali apa yang dulu Presiden Soekarno tahun 57 mengajak bangsa Indonesia membangun karakter bangsa melalui revolusi mental. Menurut Bung Karno, revolusi mental adalah gerakan hidup baru untuk menggembleng manusia Indonesia menjadi manusia baru yang berhati putih, berkemauan baja, bersemangat elang ngajawali, berjiwa api yang menyala-nyala, sehingga terbentuk manusia yang berintegritas, beretos kerja, dan bersemangat gotong royong. Ajakan Bung Karno tersebut layu sebelum berkembang. Kita lupa pada pembangunan manusia, sehingga boleh dikatakan kita tertinggal dari bangsa-bangsa lain dalam pembangunan manusia ini. Tapi sekarang kita harus gaungkan kembali, kita harus galakan kembali revolusi mental tersebut untuk bertujuan mengubah cara pandang, cara pikir, dan cara sikap perilaku, membangkitkan kesadaran dan membangun sikap optimistis, serta mewujudkan Indonesia yang berdaulat, berdikari, dan berkepribadian. Bagaimana caranya Bapak Ibu melakukan revolusi mental itu? Proyek apa lagi ini revolusi mental itu? Bapak Ibu, revolusi mental adalah perubahan pola pikir. Mulai dari mana? Dari diri sendiri. Sebetulnya lakukanlah komunikasi segitiga yang terus menerus di dalam diri sendiri, yaitu komunikasi vertikal dengan Tuhan Yang Maha Esa, kemudian komunikasi intrapersonal dengan diri sendiri, dan komunikasi horizontal dengan manusia lain. Kita sebut saja ini komunikasi VIH. Komunikasi VIH akan membuat kita terhindar dari penyakit mental seperti angkuh, sombong, iri, dengki, hasut, dan serakah. Kita singkat AIDS. Penyakit mental AIDS karena
tidak melakukan komunikasi VIH. Penyakit mental inilah yang menyebabkan lemahnya kualitas dan karakter manusia Indonesia. Sebetulnya Bapak Ibu, selama sebulan penuh pada saat Ramadan yang baru lalu, kita telah menerapkan komunikasi VIH. Bila kita sukses berkomunikasi VIH tersebut, maka kita kembali ke fitri seperti bayi yang baru lahir. Sangat dianjurkan bahwa 11 bulan ke depan kita harus menerapkan ilmu bayi dalam kehidupan sehari-hari. Apa ciri khas bayi? Bayi tidak pernah dan tidak bisa angkuh dan sombong, tidak pernah iri dengki, tidak pernah serakah. Bayi hanya bisa tersenyum, tulus ikhlas dan menebarkan kasih sayang. Dengan kata lain, 11 bulan ke depan kita harus tetap melaksanakan komunikasi VIH untuk menghindari penyakit AIDS sebagai penyebab lemahnya kualitas dan karakter bangsa Indonesia. Bapak Ibu, Bapak Gubernur dan hadirin yang berbahagia, komunikasi VIH ini sebetulnya adalah pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat membentuk karakter manusia Indonesia yang berintegritas, beretos kerja dan bersemangat gotong royong. Saya mohon salah satu peserta untuk ke depan membantu saya, kita membacakan Pancasila bersama-sama. Silakan, ada ibu-ibu PKK barangkali, atau generasi muda. Ya, silakan. Ya. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haja Harlini, Sekretaris PKK Kabupaten Aceh Tamiang. Bapak Gubernur beserta Ibu, Bapak-bapak para hadirin sekalian, Ibu-ibu para hadirin sekalian, dapat berdiri, kita membacakan Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hadirin dimohon berduduk kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Lanjutkan, terima kasih kepada Ibu yang telah memimpin kita untuk membacakan Pancasila. Saya mengharapkan sejak saat ini kita lakukan revolusi mental berbasis Pancasila dengan melakukan komunikasi segitiga mulai dari diri sendiri. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Lakukanlah komunikasi vertikal, transendental spiritual antara diri masing-masing dengan Tuhan masing-masing menurut tuntunan agama dan kepercayaan masing-masing. Jangan pernah mau diadu domba berdasarkan perbedaan agama, perbedaan pemikiran dalam satu agama, karena agama adalah untuk orang yang berakal, yang mau dan mampu berdialog. Kalau kita lakukan terus komunikasi tersebut, pastilah kita menjadi manusia yang berintegritas, yaitu yang jujur, dapat dipercaya, disiplin, bertanggung jawab, konsisten, tidak munafik. Sila kedua, kemanusiaan dan adil dan beradab. Lakukanlah komunikasi intrapersonal ke dalam diri pribadi masing-masing. Tafakur sesat, merenung sesat, tanyakan pada diri ini, siapa saya ini? Berasal dari mana saya ini? Mengapa saya lahir di bumi ini dan hidup di bumi Nusantara ini? Dan kemana saya akan pergi begitu detak jantung saya berhenti? Kesadaran tersebut harus sampai kepada bahwa saya lahir ke bumi ini karena diciptakan oleh Yang Maha Kuasa melalui pernikahan ayah dan ibu, bukanlah satu kebetulan, tapi membawa satu amanah untuk menjadi manusia yang bermanfaat bagi manusia lain, manusia yang turun memakmurkan bumi ini, manusia yang turun mengatur kehidupan di bumi Nusantara ini. Maka pastilah kita menjadi manusia yang beretos kerja, yang mau kerja keras secara fisik, kerja cerdas secara mental, kerja ikhlas secara spiritual, kerja tuntas karena punya daya saing, produktif, inovatif, kreatif. Kita harapkan generasi muda ke depan menjadi generasi emas bangsa Indonesia yang punya etos kerja. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Lakukanlah komunikasi interpersonal, horizontal, antara diri masing-masing dengan manusia lain, baik dekat maupun jauh. Siapa yang paling dekat? Itulah di dalam keluarga. Komunikasi dengan anak, dengan ayah dan ibunya dimulai sejak kapan? Sejak dalam kandungan. Maka keluarga itu harus dibentuk dengan perencanaan. Menikahlah karena berencana, bukan karena bencana. Karena harus membawa tanggung jawab, memelihara kandungan tersebut, menciptakan anak yang berkualitas, yang mampu berkomunikasi. Kalau dalam anggota keluarga bisa berkomunikasi, pastilah dia keluar bisa berkomunikasi dengan tetangga, dengan teman sekampung, dengan teman seprovinsi, sebangsa dan senair, dari Aceh sampai Papua, Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote, menjadikan kita manusia yang bersemangat gotong royong, mau kerjasama, kerja saling bantu membantu, tolong menolong demi kemaslahatan bersama. Bapak Gubernur, hadirin yang berbahagia, revolusi mental berbasis sila pertama, kedua, dan ketiga ini menjadikan kita manusia yang berkepribadian Indonesia, yang berintegritas, beretos kerja, dan bersemangat gotong royong. Berarti kita menjadi manusia yang merdeka, demokratis, dan berakhlak mulia, siap membangun Indonesia berdasarkan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, menjadikan Indonesia ini berdaulat secara politik, rakyatnya berdaulat karena pemimpinnya bisa berkomunikasi dengan rakyat secara langsung. Tidak, bukannya uang yang berdaulat, tapi rakyat yang berdaulat. Bapak Ibu, manusia yang merdeka, demokrasi, peradaban mulia inilah siap membangun ekonomi kerakyatan berdasarkan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, akan menjadikan Indonesia ini berdikari secara ekonomi. Bagaimana caranya? Sila kelima kita telah terjemahkan menjadi Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial 2004 dan Undang-Undang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial 2011. Terbentuklah badan hukum publik milik rakyat Indonesia, itu BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan. Kalau berjalan sempurna dengan suasana kegotong royongan, akan terkumpul 20 tahun lagi dana cadangan rakyat Indonesia, di mana pemerintah pada saat yang akan datang bisa pinjam kepada dana cadangan rakyat Indonesia untuk melunasi hutang-hutang luar negeri kita yang kumulatif sejak tahun 65 itu ribuan triliun. Maka yakinlah Bapak Ibu,
revolusi mental berbasis Pancasila ini akan menjadikan Indonesia yang kata Bung Karno tahun 63, Indonesia dalam Trisakti, yaitu berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian secara kebudayaan. Itulah Trisakti yang kita cita-citakan. Maka Bapak Ibu, saya mengharapkan kita semua, kita jangan lupakan sejarah. Apa dan bagaimana Indonesia itu. Perjuangan para pahlawan bangsa menjadikan kita sekarang berada di sini. Tapi anak-anak cucu kita tergantung tindakan dari kita sekarang. Saya mengharapkan sekarang pada generasi muda untuk ke depan, siapa yang bisa memimpin membacakan Sumpah Pemuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cut Raisa Nanda dari SMA Negeri 5 Luxmawe. Bapak Gubernur, Bapak Wali Kota, serta hadirin sekalian diharap berdiri. Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Terima kasih Bapak Gubernur dan Bapak Wali Kota, serta hadirin sekalian dimohon duduk kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Keluarga Nasional ke-24. Pak pelantikan datang juga? Ya. Sama adik saya yang minta dulu, Pak. Ya. Indonesia terbentuk dalam perjalanan panjang dari para pahlawan bangsa. Pada Kongres Pemuda 1928 ditelurkanlah Sumpah Pemuda. Pada waktu itu, pada Kongres Pemuda 1928 itu dikumandangkan Indonesia Raya 3 stanza oleh pengarangnya Wage Rudolf Supratman. Waktu itu belum tahu akan menjadi lagu kebangsaan. Tapi Indonesia Raya 3 stanza sekarang sudah ada payung hukumnya. Kalau untuk bukan upacara kenegaraan, bukan upacara bendera, tapi untuk masyarakat, kalau memang menyanyikan lagu Indonesia Raya, diharapkan Indonesia Raya 3 stanza. Ada Permendikbudnya, terutama kepada sekolah-sekolah. Ada undang-undangnya, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang penggunaan lambang, bahasa dan lagu kebangsaan. Ini di sini saya mengingatkan, pada waktu lagu Indonesia Raya dikumandangkan seperti tadi, jangan ada orang yang berdiri tanpa tegak hormat.
fotografer, kameramen harus tegak hormat, tidak ada operasi untuk memfoto-foto. Semuanya harus tegak hormat. Berdiri, kalau tidak hafal, tegak berdiri. Kalau hafal, ikut melakukan Indonesia Raya. Itu di pasal 62 Undang-Undang Nomor 4 2009. Ada peraturan pemerintahnya Nomor 44 1998 belum dicabut. Kita harus sekarang meningkatkan rasa kebangsaan kita. Bangsa Indonesia ini tetap harus kita pertahankan sehingga pada 2030-2045 tercipta generasi emas bangsa Indonesia hasil dari pembangunan keluarga saat ini. Kita harapkan Indonesia ini akan makin eksis ke depan. Kita yakin itu sepenuhnya, Bapak Ibu. Kita harus mulai membangun manusia Indonesia. Sejak kapan? Sejak di dalam keluarga itulah. Maka keluarga itu harus keluarga yang berketahanan, keluarga yang menjalankan 8 fungsi keluarga secara optimal, yaitu fungsi agama, fungsi cinta kasih, fungsi reproduksi, fungsi sosial budaya, fungsi sosialisasi pendidikan, fungsi ekonomi, fungsi perlindungan, dan fungsi lingkungan. Maka Bapak Ibu, keluarga berencana harus kita artikan sebagai itulah kira-kira. Bukan soal pembatasan kelahiran, tapi bagaimana mengatur kelahiran sehingga ibu dan ayah itu bisa punya waktu untuk memberikan cinta kasih, memberikan asah, asih, dan asuhnya. Maka jarak kelahiran harus diatur, Bapak Ibu, minimal 3 tahun. Jangan ibu setiap tahun hamil melahirkan sehingga tidak sempat memberikan asah, asih, dan asuh. Itulah keluarga berencana, Bapak Ibu. Kita akan menciptakan anak yang berkualitas. Menurut teorinya memang 2 anak cukup, dosa banyak-banyak. Tapi kalau banyak yang penting berkualitas, maka aturlah jarak kelahiran. Pada waktu mengandung, ibu-ibu harus minum dan makan yang bergizi. Minum susu sapi. Tapi susu sapi, susu formula jangan berikan kepada bayinya sampai disapih. Berikan itu sampai 2 tahun. Mulai dari inisiasi menyusui dini, ASI eksklusif 6 bulan, tidak ada status susu formula, susu sapi, hanya air susu ibu. Ibunya yang minum susu sapi. Itulah kira-kira. Jadi Bapak Ibu, memang harus kita bina keluarga tersebut. Keluarga berencana diharapkan akan mampu membuat keluarga itu berkumpul, berinteraksi, keluarga yang melindungi, dan keluarga yang berbagi, sehingga dapat betul-betul menjadi tempat yang pertama dan utama dalam memberikan asah, asih, dan asuhnya kepada anak yang dilahirkan. Bapak Ibu, saya mengharapkan dengan Hari Keluarga Nasional ke-24 ini dapat dijadikan daya ungkit dan sinergitas antara BKKBN, tim penggerak PKK, pemerintah daerah, serta pemerintah daerah, kabupaten dan kota, beserta mitra kerja lainnya dalam rangka membangun bangsa Indonesia yang sejahtera, mandiri, dan berkepribadian. Mengakhiri sambutan ini, sambutlah salam pembangunan manusia. Ibu menjawab saja salam pembangunan manusia sehingga kita lebih bersemangat ke depan. Kalau saya katakan siapa saya, jawabnya saya Indonesia, saya Pancasila. Siapa kita? Kita Indonesia, kita Pancasila. Siapa saya? Saya Indonesia, saya Pancasila. Ini ada kritik. Pancasila, saya Pancasila. Saya berjiwa Pancasila, maksudnya itu. Berjiwanya hilang. Saya Indonesia, saya bangsa Indonesia atau orang Indonesia, orangnya hilang. Karena ini yel. Bapak Ibu, salam revolusi mental, integritas jamnya siap, etos kerja jamnya siap, gotong royong jamnya siap. Salam revolusi mental, integritas, etos kerja, gotong royong. Kalau semua manusia Indonesia telah melaksanakan revolusi mental, menjadikan manusia Indonesia itu merdeka, demokratis, berakhlak mulia, maka terimalah salam Indonesia merdeka. Salam Indonesia. Salam Indonesia. Kalau semua manusia Indonesia telah merdeka, bebas dari kemiskinan, kebodohan, dan kesakitan, maka teritori Indonesia yang disebut Nusantara akan jaya.
paling tidak 2030-2045 tercipta generasi emas bangsa Indonesia. Salam Nusantara Jaya. Salam Nusantara Jaya. Nusantara Jaya. Tapi Bapak Ibu itu harus dimulai dengan menggaungkan kembali, mengkeluarkan kali salam keluarga berencana. Salam KB, jawab nirwana cukup bahagia sejahtera. Salam KB, nirwana cukup bahagia sejahtera. Kepada generasi muda yang belum menikah umur 10-20 tahun, ikutilah program generasi berencana. Rencanakan masa depanmu, rencanakan kapan selesai kuliah, rencanakan kapan bekerja, dan rencanakan kapan menikah. Menikahlah karena berencana, bukan karena bencana. Menikah minimal usia 21 tahun bagi wanita, 25 tahun bagi pria. Maka generasi muda hindari 3 hal. Katakan tidak pada seks pranikah, tidak ada hubungan seks sebelum nikah. Katakan tidak pada pernikahan usia anak. Jangan menikah dulu sebelum usia 21 tahun bagi wanita, 25 tahun bagi pria. Katakan tidak pada narkoba. 3 hal ini yang mengancam keberlangsungan generasi muda Indonesia. Maka terimalah salam genre, salam generasi berencana, katakan tidak tadi. Salam genre, jawabnya salam. Salam genre. Salam. Remaja genre, jawabnya sehat, cerdas, ceria. Remaja genre sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia, jawabnya saatnya yang muda yang berencana. Genre Indonesia saatnya yang muda yang berencana. Bapak Gubernur, hadirin sekalian, saya mengharapkan menjadi penyuluh KKBPK. Sampaikan pesan-pesan keluarga berencana dan generasi berencana kepada seluruh masyarakat. Maka kita penyuluh KKBPK itu harus sehat, semangat, luar biasa. Terimalah salam penyuluh KKBPK, jawabnya sehat, semangat, luar biasa. Salam penyuluh KKBPK, sehat, semangat, luar biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BKKN, BKKBN Republik Indonesia, Wali Kota Loksmawe, beserta Ibu Cut Ernita Suedi dan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Aceh. Bina Keluarga Balita juara 1. Izin Pak Wali sih, Kepala BKKBN. Ya, silakan berganti. Silakan. Silakan Pak Irwan, ini juara 3-nya Pak dari Aceh Jaya Pak. Juara ini kelompok bina keluarga lansia Pak. Juara 1 dari Kota Loksmawe. Ibu sedikit Bu, kita mau sedikit. Coba Ibu ya. Enggak ada yang bilang baiklah rumah keluar masuk kalau banyak ya pasti. Sini aja. Juara 3 dari Aceh Jaya Pak. Dan ini keluarga harmonis. Ini pasangan Bapak Irwan dan Ibu Maulida dari Loksmawe Pak. Ini pasangan Bapak. Nggak pernah berantem. Harmonis saya. Kita mundur Ibu ya. Ya. Media elektronik. Kita mundur sedikit. Ini juara 2-nya Bapak Yusuf Fatimah dari Aceh Jaya. Juaranya Pak Mastur dari Mariam dari Aceh Barat. Juara 3 Aceh Barat. Medianya kita mundur sedikit, media elektroniknya. Ya, mohon izin kita mundur sedikit ya, rekan pers. Tani Pusat Pelayanan Keluarga Islam.
PPKS Harapan Bersama di Aceh Barat. Dan ini kelompok bina keluarga remaja. Yang juara satunya Aceh Barat dan juara duanya dari Rosmal. Ini juara duanya Pak, bina keluarga remaja. Dan yang juara tiganya PPKS Mawar dari Aceh Barat ya. Seling remaja, juara satunya Kota Banda Aceh. Mana Bandung ya? Juara duanya Kota 10 Salam. nanti peta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahil wahidil ahad. Allahus samad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang kami hormati Kepala BKKBN Republik Indonesia yang telah memberikan sambutan di mana tidak ada dan tidak akan ada sambutan hari ini yang melebihi dari sambutan beliau. Iya. Darrem 011 Lila Wangsa, Dandim 0103 Aceh Utara, Kapolres Lok Semawai, dan terutama Wali Kota Lok Semawai, yang telah juga memberikan sambutannya tadi, para bupati dan wali kota se-Aceh yang berhadir, di mana pada kesempatan ini saya menitipkan pesan agar menyampaikan kepada kepala desa masing-masing di kabupatennya untuk menyisihkan sedikit dana desa untuk keperluan kegiatan perempuan di desa seperti posyandu, PAUD, BKB. Mereka tidak minta banyak, cukup diberi 1 juta 1 bulan atau 12 juta per tahun. Jika alokasi dana tersebut tidak melanggar ketentuan yang berlaku. Kalau saya nggak tahu apakah melanggar ketentuan yang berlaku, maka jikalau melanggar ketentuan yang berlaku penggunaan dana desa, wali kota dan bupati harus mencarikan alternatif. Yang saya hormati Kepala Perwakilan BKKBN Aceh beserta jajarannya, Ketua dan anggota DPRD Lok Semawai, Ketua Dharma Wanita dan Ketua TV PKK se-Aceh, para NKPK Kabupaten Kota se-Aceh,
yang kami muliakan, para ulama, pemimpin masyarakat, dan tokoh adat, dan para wartawan undangan serta hadirin yang saya muliakan. Tadi Ibu Darawati sempat membisikkan kepada saya, jangan baca lagi sambutan tertulis, karena apa yang disampaikan oleh Kepala BKKBN sudah sangat super. Sampaikan saja pesan-pesan dalam secara santai, kocak, dan saya katakan saya bukan pelawak. Kalau ternyata kebetulan gubernur ditakdirkan bisa melawak, ya mohon maaf. Sebenarnya bicara peringatan ulang tahun Harkanas yang ke-24 ini, saya ingin mengucapkan selamat terlebih dahulu sebenarnya berbicara tentang keluarga. Bicara tentang keluarga, tentu haruslah kita mulai dari bagaimana membentuk keluarga. Keluarga adalah kekuatan inti dari sebuah masyarakat, dari sebuah daerah, dari sebuah negara. Kalau keluarga tidak beres dan banyak keluarga yang tidak beres, maka negara akan berkurang daya tahannya. Maka oleh karena itu perlu sekali persiapan dalam membentuk sebuah keluarga yang kita katakan pada level ini keluarga muda. Manusia dalam perkembangan fisik dan psikisnya mengalami masa kehidupan dalam kandungan, kehidupan balita, kehidupan remaja, kehidupan muda, tua, dan kehidupan post senior. Sebenarnya pendidikan dan pembinaan keluarga dimulai seperti dikatakan tadi dalam kandungan, semenjak hidup dalam kandungan. Itu tugas keluarga tua untuk mempersiapkan lahirnya nanti keluarga muda. Berikan gizi yang cukup pada ibu, berikan juga gizi rohani yang cukup pada ibu. Maka sangat dilarang bagi suami memperlakukan istrinya semena-mena, terutama saat mengandung. Bukan karena si anak dalam kandungan dapat mendengar suara bapaknya teriak-teriak, bukan. Bukan karena si anak dapat mendengar suara ibunya menangis, atau ibunya teriak-teriak bapaknya menangis. KDRT itu tidak hanya dari laki terhadap perempuan, juga dari perempuan terhadap laki. Akibat akan diterima oleh sang bayi dalam kandungan antara lain melalui perubahan hormonal si ibu yang mengandung. Ketika stres,
tubuh si ibu mengeluarkan hormon kortikosteroid, mengeluarkan hormon adrenalin, yang kemudian menghasilkan metabolit selanjutnya yang merugikan kesehatan bayi. Nah, kemudian ketika si bayi sudah lahir, seperti Bapak Kepala BPKKBN tadi mengatakan, berikan gizi yang sesuai, protein yang sesuai, lemak yang sesuai, karbohidrat yang sesuai, hanya datang dari ASI, air susu ibu, air susu ibunya. Dan si ibu agar dapat menghasilkan ASI yang cukup, perlu juga dijaga gizinya. Kasih susu sapi, kasih ikan yang cukup, daging yang cukup. Untuk bapaknya, kalau ada susu formula yang lanjut dibeli, kasih susu formula aja agar tidak merampas ASI. Ini mau tidak mau, diakui tidak diakui, di saat ibu menyusui bayi ada persaingan antara bayi muda dan bayi tua. Kemudian ketika mereka beranjak remaja, berikan juga mereka pada umumnya pada saat usia sekian dapat menentukan sendiri gizinya. Maka jangan lupa sekolahkan anak Anda, antar mereka ke sekolah dan ke balai pengajian agar rohaninya pun mendapat gizi. Yang paling penting kalau menyangkut pembinaan atau pembentukan keluarga, ini yang laki-laki harus perhatikan. Anda pada umur ada yang mulai 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun sudah mulai memasuki usia puber. Yang perempuan juga sama, ditandai dengan menstruasi. Ketika mulai usia puber, laki-laki sudah mulai suka sama lawan jenis. Kenapa saya bilang gini? Karena saya pernah mengalami. Wali kota pun pernah mengalaminya. Bapak Kepala BPKBN pernah atau enggak pernah? Ini yang paling harus, yang paling sangat harus jaga nih. Ini fungsi orang tua di sini. Tapi syukur, pada saat umur 12 sampai 16 tahun, walau puber, kita ini masih dilengkapi dengan rasa malu yang sangat. Nah, saatnya memasuki usia muda, sudah mulai bisa mendekati lawan jenis, dan mungkin juga sudah bisa meraih. Ini sekitar umur 18, 20, 22. Mungkin anak laki Anda sudah berani menghadap ibunya dan mengatakan, "Ma, tolong lamar yang itu." Dia udah dapat pacar pertama, cinta monyet masa kita. Dia suruh lamar anak orang. Padahal dia belum siap secara psikologi, secara fisik sudah siap. Saya juga pernah mengalami, anak saya lapor kepada ibunya, suruh lamar cinta pertamanya.
bilang sama ibunya, tolong bilang sama Cagam, rasanya baru kemarin dia ada ganti popoknya. Batasi anak Anda untuk bergaul dengan lawan jenis. Batasi, bukan larang, tapi batasi. Jangan pernah ibu-ibu mengizinkan putrinya jalan-jalan dengan pacar anaknya. Awasi, boleh ketemu tapi di rumah. Sebab nomor satu, kawin umur 22 tahun dan lebih lagi, palingan dia dapat wanita sebaya. Kawin sebaya indah di awalnya, tapi umumnya pahit ketika sama-sama mencapai umur 40 tahun. Kawin dan benar, setidaknya laki-laki umur 25 seperti dikatakan oleh Bapak Kepala BKKBN tadi, dan si perempuan 21 tahun. Di bawah 21 tahun memang diizinkan, tetapi harus mendapat persetujuan orang tua bagi perempuan. Idealnya perkawinan adalah ketika si laki-laki dan si perempuan sudah mapan atau menjelang mapan, yaitu ketika berumur 26, 27, 28. Saya menikah umur 28 tahun, kawin juga umur 28 tahun. Dengan demikian, kedewasaan dalam rumah tangga sudah ada. Ketika membuat keputusan-keputusan penting dalam rumah tangga, tidak lagi minta bantuan mertua. Sebab apabila mertua terlalu campur juga, tidak baik buat pasangan ini. Dan menurut WHO, usia muda itu sekarang sudah ditingkatkan menjadi 65 tahun. Jadi umumnya kita yang hadir di sini adalah anak muda. Nah, dan demikian seterusnya, keluarga muda jadi keluarga tua saja, tapi bukan keluarga orang tua ya, keluarga tua karena sudah punya anak. Begitu terusnya, dijaga. Orang tua dalam hal ini ibu bapak wajiblah atasnya memberi pendidikan kepada anaknya, memberi hak-hak dasar anaknya, sandang, pangan, pakaian, tempat tinggal. Ini diatur, bukannya tidak diatur oleh undang-undang. Undang-undang berapa? Undang-undang nomor 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga. Jadi fungsi orang tua tidak mudah, tetapi yang tidak mudah ini menjadi mudah apabila cukup persiapan. Kita tidak dilarang untuk beranak lebih dari 2, walaupun idealnya
menurut program KB nasional adalah 2. Kita cuma diarahkan untuk mengatur kelahiran sesuai dengan lingkungan kita, lingkungan ekonomi, lingkungan semuanya, terutama ekonomi. Kita juga tidak disebut dalam program keluarga berencana. Boleh 1 kepala keluarga, tapi keluarga boleh jadi 1. Keluarga boleh lebih dari 1, tapi kepala keluarga tetap 1. Anda paham? Itu kalau tidak mendesak. Ya kepala kota. Tetapi saya tidak memilih option itu. Sampai sekarang saya masih pulang ke rumah yang sama. Apa-apa lagi yang menjadi kewajiban, yang menjadi fungsi keluarga. Dalam keluarga kita wajib mendidik anak kita tidak hanya ilmu untuk kepentingan dia selama di dunia, harus juga kita didik ilmu untuk kepentingan dia di akhirat, yaitu yang disebut dengan fungsi agama. Kemudian fungsi sosial budaya. Kita harus mendidik anak kita hal-hal yang menyangkut sosial, ada budi pekerti. Jangan dia menjadi canggung dalam masyarakat. Kita harus berikan anak kita cinta kasih. Kalau kita mampu memberikan cinta kasih, maka dia dalam kehidupan bermasyarakat juga penuh dengan cinta kasih. Ketika dia mendidik anaknya juga dengan cinta kasih. Kalau kita perlihatkan pada anak kita KDRT, yakinlah anak kita akan tumbuh dan berkembang dengan beban psikologi KDRT. Dia akan melakukannya. Bapak-bapak, ibu-ibu, melalui keluarga kita dapat mengubah karakter bangsa melalui revolusi mental, sebagaimana dicanangkan oleh Bapak Presiden kita Joko Widodo. Indonesia, bil khusus Aceh ini perlu melakukan revolusi mental. Aceh merupakan daerah bekas konflik. Terjadi hal-hal yang daerah lain tidak mengalaminya. Kita sudah biasa melihat kematian. Kita sudah terbiasa melihat kesengsaraan. Kita dulu sudah terbiasa melihat kekerasan. Mental masyarakat Aceh, mau tidak mau, diakui tidak diakui, telah mengalami perubahan yang negatif. Coba lihat ketika anak-anak muda kita berbicara, mulai hilang sopan santunnya. Coba perhatikan argumen-argumen di medsos oleh anak-anak kita, oleh kita juga. Udah kehilangan adabnya. Menghujat seseorang sudah biasa. Kalau ditanya, itu namanya kritik katanya. Kita sudah tidak bisa lagi mengatakan kritik dengan mudah. Dan
Tadi ketika Bapak Kepala BKKBN meminta Ibu aja lupa saya namanya memimpin kepada Pancasila, saya dan wali kota jadi teringat dan berbicara tadi. Sudah lama juga kita tidak baca Pancasila. Terakhir kami teringat baca Pancasila ketika masa konflik. Itu pun untuk persiapan kalau ditangkap oleh aparat. Biasanya disuruh nyanyi lagu Indonesia Raya. Itu pun kita wajibkan kepada pasukan Gamgera itu, dan juga bisa menghafal Pancasila. Biasanya aparat yang menangkap menyuruh dua itu. Kalau bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya dan bisa menghafal Pancasila, biasanya enggak dijewer. Nah, jadi ketika Ibu Hajah tadi membacakannya, kami teringat masa lalu dan terima kasih kepada Ibu. Dan kemudian juga ketika adik Toraju membacakan Sumpah Pemuda, kami jadi teringat lagi, walaupun di masa konflik itu bukan merupakan bacaan wajib. Bapak-bapak dan ibu-ibu, revolusi mental di Indonesia harus kita sukseskan. Apalagi lagi di Aceh ini wajib sukses. Dan bapak-bapak dan ibu-ibu, dalam keluarga kita wajib lagi mengajari cara beradab. Wajib mengajari anak-anak kita yang bagi yang punya cucu kita juga untuk kembali mengutamakan adab sopan santun dalam keluarga, agar beradab dan sopan santun dalam bermasyarakat. Sebetulnya ada banyak lagi yang mau saya sampaikan, tetapi kiranya yang sudah saya sampaikan sudah include semuanya secara garis besar. Dan sekali lagi saya ingin menyampaikan selamat Harganas ke-24. Semoga kita selalu mendapat berkat dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sambutan dari saya dan harapan dari saya, semoga cita-cita kita menjadikan keluarga Aceh sebagai keluarga sejahtera, mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah waktunya, jangan lagi ragukan lagi.
acara ini berlangsung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jual Pak. Ke kiri lagi, ya. Bergeser aja payungnya agak berbalik sini. Tampaknya dan geser ya. Izin ya, rekan peliputan untuk mundur sedikit ya, Ibu yang Mana anakku? Dan saya ping. Belum tunjuk adik dek. Ya, ini Pak. Ini agak kering kan? Kalau pakai ini belum sah. Kami aja payung aja. Iya Pak, iya. Kami keluarga Indonesia berjiwa Pancasila, luhur mengabdikan diri untuk Ibu Pertiwi. Junjung tinggi etos kerja, gotong royong
Indonesia setia dan bertakwa, selalu handal berintegritas untuk Nusantara Jaya. Bahu-membahu bekerja sama, saling berpegang tangan, ciptakan keluarga berencana, Indonesia sejahtera. TV apa? Halo TV. Oke. Ayo. Terkait masalah realisasi cek bagaimana nih Pak? Realisasi kan prosesnya sesuai dengan jadwal. Kita masih menunggu surat SK Presiden tentang cek sudah juga. Investor. Mengenai investornya Pak, berapa sudah terjadi? Investornya ada beberapa yang udah waiting karena ini Nggak dengar sih. kan lagi mainnya. Kita lupa jangan minta nama. Pak, terkait dengan program KKBPK gimana Apa? KKBPK Pak, pembentukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga. Ini bukan hanya oleh pemerintah aja, tapi oleh rakyat. Ini oleh rakyat. Nah, pembangunan idealnya keluarga di Aceh seperti apa Pak? Menurut kearifan lokal kita. Begini, nggak sama untuk semua keluarga. Nah, ada keluarga yang berasi kemana seperti yang ada keluarga yang sebaiknya hanya punya 2 anak. Ada juga yang mau bentuk keluarga sebaiknya menunggu. Ada yang juga sebaiknya mempercepat. Terkait lagi Pak, soal revolusi mental yang Bapak bilang wajib dilakukan di Aceh. Wajib ada perubahan, terutama dalam tata etika pergaulan. Penggunaan dana desa itu gimana? Kalau masalah dana desa digunakan 1 juta per bulannya Pak. Ya, Bagaimana? Maka saya harus bilang lagi sebenarnya apakah bisa dana desa digunakan untuk kayaknya bisa deh, bisa. Kalau ternyata nggak bisa, wali kota yang 1 juta per desa per bulan, nggak banyak ya. Satu kabupaten paling ratusan ya. Kayak 200 desa, 20 juta kali 12 banyak juga ya. Pak Gubernur, apa ada perhatian khusus Pak kepada 10 kabupaten kota Pak yang termiskin Pak? Apa ada perhatian khusus Pak dari pemerintah? Yang termiskin desa mana ya? Ada Utara, ada Utara termasuk Aceh Utara di daerah Langkahan kayaknya miskin. Kenapa miskin? Padahal daerah itu daerah yang subur. Tetapi selalu kena bencana. Karena padi sawah mau panen banjir. Jalan yang udah dibikin aspal, banjir rusak Pak. Ini ada kedepannya ada waduk dan Buahi kena, ada Buahi, Pak, maksudnya Pak gini Pak, BPSRI menetapkan 10 kabupaten kota di Provinsi Aceh itu daerah termasuk 10 termiskin Pak. Ini gimana Pak? Apakah ada perhatian khusus untuk mereka? Tentulah ada perhatian khusus. Jadi kita membantu lewat aplikasi. Ya udah cukup untuk saya ini pada kepala BKKP belum ada. Pak, bagaimana Pak tentang daerah mungkin ada bantuan dari BKKBN untuk meningkatkan sumber daya manusia, sama dengan tadi Pak 10 desa termiskin mungkin terisolir atau terpinggirkan Pak. Ya, program BKKBN tidak akan sukses tanpa kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten kota, dan sampai ke desa-desa. Karena ini menyangkut pembangunan manusia. Jadi keluarga berencana kita gaungkan kembali, kita revitalisasi dalam rangka meningkatkan kualitas manusia Indonesia. Itu yang terutama.
Jadi maka itu pembangunan keluarga yang harus ditamakan. Keluarga harus direncanakan pada generasi muda Indonesia umur 10-24 yang belum menikah. Kita harapkan ikut program generasi berencana untuk merencanakan masa depannya, merencanakan kapan selesai pendidikan, dan merencanakan pembentukan keluarga. Jadi keluarga harus direncanakan, bukan karena maksudkan. Poligami kalau memang mampu boleh kalau ada, tapi diutamakan dia harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab yang penting untuk supaya anaknya itu mendapatkan asah, asi dan asuh yang lengkap. Maka kita anjurkan berikan air susu ibu lengkap minimal sampai 2 tahun. Jadi jangan tiap tahun ibu itu hamil, melahirkan sehingga air susu ibu tidak lengkap. Terkait dengan Kampung KB nih Pak, kita sudah ada tingkat ke kabupaten kota 23 ke Kampung KB dan sekarang kita lagi perencanaan Kampung KB tingkat kecamatan Pak. Mungkin tujuan dari Kampung KB sendiri gimana Pak? Baik, terima kasih. Kampung KB itu jangan diartikan Kampung KB jangan diartikan merupakan sebuah gerakan nanti kampung artinya mengKB-kan masyarakat tidak. Kampung KB ini lebih diartikan sebenarnya miniatur program KKBBK yang berintegrasi dengan lintas sektor mulai di tingkat desa. Ini esensi daripada Kampung KB. Jadi merupakan contoh integrasi dari berbagai lintas sektor yang dimulai dari tingkat desa. Nah, jadi tidak hanya BKKBN saja, tapi di sini juga terlibat dinas kesehatan, pendidikan, lintas sektor lain menurut nanti apa persoalan yang ada di desa tersebut. Nah, disinilah nanti juga upaya-upaya peningkatan keluarga, ekonomi keluarga akan dilakukan tergantung apa persoalan di kampung tersebut. Nah, ini yang nanti sebentar lagi insya Allah kita akan resmikan. Itu merupakan satu Kampung KB yang nanti untuk kota kita. Tapi ini merupakan bagian dari target kita untuk 1 kecamatan di seluruh kabupaten kota untuk tahun ini. Insya Allah. Bisa dijelaskan berapa persen kira-kira masyarakat di Aceh sudah mengambil? Jadi baik Bapak dan Ibu sekalian, memang kalau di angka daripada kepesertaan secara provinsi kita sekitar 70%. Untuk kota Lusmawe seperti kita dengarkan tadi sudah di atas 80%. Nah, inilah angka kepesertaan daripada keluarga berencana untuk di daerah kita sendiri. Nah, sekarang salah satu program pemerintah untuk mendorong atau merubah cara atau alat kontrasepsi yang biasanya jangka pendek, upaya kita sekarang menjadikan untuk upaya-upaya yang alat metode jangka panjang. Ini upaya kita yang sejalan dengan kegiatan-kegiatan. Programnya apa? Ayo, makasih. Program khusus. Ya? Ya, program dari KKBP. Oh, data BKKBN. Nanti mohon maaf, nanti ada di kantor kita di sini. Ya, nanti ada. Ya. Pak, itu Pak udah mau jalan Pak? Ya.